Oke, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal persiapan tes masuk IUP UGM, khususnya soal-soal kuantitatif. Jadi, bagi kalian para pejuang tes masuk IUP UGM, tetap stay di channel ini. Oke, soal nomor 1. Di sini ada sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 16x tambah 3. Kemudian kita punya kuantiti A dan kuantiti B. Kita mau cari kuantiti A dulu ya. Kuantiti A itu nilai fx yang x-nya sama dengan negatif 4 ya. Oke, jadi semua x di situ kita ganti dengan negatif 4. Jadi kita substitusi. Ya, jadi negatif 4 pangkat 3 kurang negatif 4 kuadrat kurang negatif 6 kurang 16 kali negatif 4 ya, tambah 3 ya. Oke. Nah, ini oke, itu dalam kurung ya. Nah, seperti itu. Nah, ini negatif 4 pangkat 3 ya. Coba kita cari dulu negatif 4 kuadrat. Negatif 4 kuadrat, negatif 4 kali negatif 4 berarti positif 16 ya. Jadi kalau pangkatnya genap, hasilnya positif 16. Kemudian ya, kalau positif 16 kali 4 itu 64. Oke, karena di sini pangkatnya pangkat 3 ya, jadi negatif 4 kali negatif 4 16 kali negatif 4 negatif 64 ya. Kemudian kurang negatif 4 kuadrat jadi positif 16. Kemudian itu kurang, di situ nanti hasil dalam kurung itu negatif ya. Jadi hasilnya jadi positif di situ karena negatif kali negatif positif 64 tambah 3. Kemudian ini coret 0 ya. Maka negatif 16 tambah 3 sama dengan negatif 13 ya. Oke, ini adalah kuantiti A. Berikutnya kuantiti B, yaitu nilai fx untuk x sama dengan 4 ya, positif 4. Kalau tadi A negatif 4, ini positif 4. Jadi semua variabel x di situ kita ganti dengan 4 ya. Jadi 4 pangkat 3 kurang 4 kuadrat dan seterusnya ya. Nah, ini jadi positif 64 ya kan. Ini kurang 4 kali 4 16. Kemudian di sini kurang 16 kali 4 64 juga tambah 3. Jadi ini coret juga. Maka terakhir negatif 16 tambah 3 ya. Hasilnya negatif 13 juga. Jadi kuantiti A dan kuantiti B itu equal ya. Di sama nilainya. Maka kita memilih jawaban C. Oke. Nomor 2. Sini ada perbandingan ya, A banding B sama dengan 3 banding 4 ya. Ini perbandingan ya. Baik, kuantiti A 2A kurang B per B, kuantiti B nya A per A tambah B. Nah, kita cari A dulu, kuantiti A dulu. Oke, ini 3/4 ini bukan nilai sebenarnya ya, hanya perbandingannya. Tapi untuk simulasi pertama ini kita pakai A nya 3, B nya 4 sesuai perbandingan. Maka situ 2 kali 3 ya, kurang 4 ya. Jadi 2 kali 3 kurang 4 per 4 ya. Oke, jadi kita pakai nilai A nya 3, B nya 4 sesuai perbandingan dulu. Maka kita dapatkan A nya itu adalah 1/2 ya, atau 0,5. Sedangkan B dengan nilai yang sama, maka 3 per 3 tambah 4 sama dengan 3 per 7 ya. Oke, kita rubah ke desimal supaya lebih mudah ya, untuk melihat mana yang besar. Nah, kalau 3 bagi 7 itu kan 0,4 sekian ya, karena 4 kali 8 kan 4 kali 7 28 ya, jadi 0,4 sekian. Oke, kalau seperti itu maka A yang lebih besar ya kan. Apakah sudah pasti seperti itu jawabannya? Ya belum tentu. Coba kita lakukan simulasi lagi ya. Ini kan sekali lagi ini perbandingan ya, perbandingan, bukan nilai yang sebenarnya. Kita tidak tahu nilai sebenarnya. Oleh karena itu coba kita rubah dengan 6/8 ya. Jadi A nya itu adalah 6, B nya 8. Oke, kita substitusi lagi ya untuk kuantiti A nya ya, sesuai A nya 6, B nya 8 itu ya.
maka kita peroleh 12 kurang 8 per 8, ya, hasilnya 4 per 8, ya. Nah, ternyata sama dengan simulasi sebelumnya, yaitu 0,5 juga, ya. Bagaimana dengan nilai B, kuantiti B? Kalau kuantiti B ini 6 per 6 tambah 8 sama dengan 6 per 14, ya, 6 per 14. Oke, ini kita sederhanakan, kita pembilang dan penyebutnya kita bagi dua, maka kita peroleh 3 per 7. Ternyata sama juga dengan simulasi sebelumnya, ya, hasilnya 0,4 sekian. Oke, coba kita lakukan simulasi terakhir, kita ambil yang paling radikal, ya. Coba kita kasih minus, jadi A nya minus 3, B nya minus 4. Gimana, apakah hasilnya konsisten bahwa A lebih besar daripada B? Coba kita tes lagi, ya. Jadi A, ya, nah itu kita substitusi A dan B nya seperti itu, ya. Nah, per, ya, negatif 4, ya, maka itu negatif 6 tambah 4, ya, negatif 6 tambah 4 per negatif 4, hasilnya negatif 2, ya, negatif 2 per negatif 4. Ternyata hasilnya sama, 2 per 4 atau 1/2 atau 0,5. Sama ternyata, ya, 0,5 juga. Bagaimana dengan kuantiti B? Oke, jadi negatif 3, jadi A nya negatif 3, B nya negatif 4, ya. Seperti itu, sama dengan negatif 3 per negatif 7, ya. Ini negatifnya coret, jadi 3 per 7 sama hasilnya. Jadi konsisten, ya. Kalau konsisten, maka kita memilih jawaban A karena konsisten. Oke. Nomor 3, ini ada bidang XY, kemudian ada persamaan garis K. Jadi ada persamaan garis K, ada garis K, ya, persamaannya X tambah 1 sama dengan 5Y. Nah, kuantiti A nya kita mau cari slope, kemiringan, ya, kemiringan dari garis K ini, gradiennya, ya. Kemudian B adalah titik potong sumbu Y, ya, di garis K itu, titik potong sumbu Y. Jadi dia memotong di Y sama dengan berapa, ya. Oke, kita ingat dulu bentuk umum dari persamaan garis, persamaan linear, ya, yaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu adalah gradiennya atau kemiringannya, C adalah konstantanya, ya. Oke, maka kita coba rubah persamaan garis yang disoal ke bentuk umumnya supaya kita bisa mudah menentukan mana gradiennya, ya, atau kemiringannya. Nah, kalau kita rubah ke bentuk umum, maka Y sama dengan, ya, jadi X per 5 tambah 1 per 5, ya kan? Maka kita bisa menentukan M nya atau gradiennya atau kemiringannya atau slope nya, ya, kemudian 1/5, dan C nya adalah 1/5 juga. Nah, jadi kita sudah dapatkan kuantiti A nya 1/5. Oke, berikutnya titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y itu, ya, bagaimana cara tahunya? Titik potong sumbu Y itu adalah di X sama dengan 0, ya kan? Sebaliknya juga, titik potong sumbu di titik potong sumbu X, Y nya sama dengan 0. Sebagai ilustrasi, kita punya misalnya garis linear, ya, misalnya seperti ini garisnya, ya. Oke, misalnya seperti ini. Jadi dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, di titik potong sumbu X itu kan kelihatan, ya, di titik potong sumbu X itu kan Y nya sama dengan 0, kan. Kemudian di titik potong sumbu Y, X nya sama dengan 0. Jadi gitu, kalau kita mau cari titik potong sumbu Y, nolkan saja X nya, ya. Oke, maka kuantiti B, kita mau cari titik potong sumbu Y, kita nolkan X nya. Nah, maka persamaan garis yang tadi, yang kita sudah rubah ke bentuk umumnya tadi, ya, kita nolkan, jadi X per 5 tambah 1/5. Jadi kemudian X nya kita substitusi jadi 0, jadi 0, kan, 0 bagi 5 kan 0, tambah 1/5. Jadi dia memotong di sumbu Y itu di Y sama dengan 1/5. Maka gradiennya dan titik potong sumbu Y nya ternyata sama, ya. Jadi kuantiti A dan kuantiti B nya sama, maka kita memilih jawaban C. Oke. Berikutnya soal nomor 4.
di sini ada pertidaksamaan ya. X lebih dari Y, kemudian Y lebih dari Z, dengan X dan Y adalah bilangan ganjil dan Z adalah bilangan genap ya. Baik, kuantiti A itu negatif 1 pangkat X kali Y kurang Z, kuantiti B negatif 1 pangkat 2 kali X kali Y kurang Z. Nah, seperti biasa, soal-soal semacam ini kita akan lakukan simulation. Kita akan lakukan simulasi sesuai petunjuknya. Oke, kalau Z itu genap kita beri angka 2, maka Y-nya ganjil dan X-nya ganjil ya. Berarti bisa gitu kan? Jadi Y-nya 3, X-nya 5. Nah, sesuai syarat pada soal. Nah, jadi X dan Y-nya ganjil, Z-nya genap. Maka kita berikutnya cari nih A dan B-nya. A dulu ya. Negatif 1 pangkat X kali Y, berarti 5 kali 3 ya kan. Jadi X kali Y 5 kali 3, disitu kan X nya 5, Y nya 3, Z nya 2 ya. Maka 5 kali 3 ya kurang 2 sama dengan negatif 1 pangkat ya 15 ya, 5 kali 3 15 kurang 2 sama dengan negatif 1 pangkat 13 ya. Nah, pangkatnya ganjil kan? Kalau pangkatnya ganjil berarti hasilnya negatif 1 ya. Oke, negatif 1. Oke, bagaimana dengan kuantiti B ya? Untuk kuantiti B negatif 1 pangkat 2 XY kurang Z ya. Berarti 2 kali 5 kali 3 ya, 15. 2 kali 15 kurang 2. Negatif 1 pangkat ya 30 kurang 2, hasilnya adalah ya negatif 1 pangkat 18. Nah, pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap berarti hasilnya positif. Positif. Jadi B lebih besar daripada A. Nah, gini. Sebenarnya kita bisa lakukan simulasi lagi ya untuk memastikan jawaban ini benar atau tidak sesuai petunjuk ya. Nah, tapi hasilnya akan konsisten juga. Nomor 5 ya, di sini kita punya data S ya, seperti itu datanya. Ya. Kemudian kuantiti A itu median tambah modus dari data S. Kuantiti B adalah rata-rata aritmetika tentu saja yang dimaksud ya dari data S. Nah, tentu kita urutkan dulu nih dari terkecil sampai terbesar ya. Bisa juga sih dari terbesar sampai terkecil, tapi biasanya ya kita mengurutkan dari yang terendah saja sampai yang terbesar ya. Oke, di situ kita urutkan ya. Nah, itu kita harus pelan-pelan nih mengurutkan ini, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Oke, pelan-pelan kita urutkan ya. Oke, kemudian nah, oke, untuk memastikan kita hitung dulu jumlah datanya. Di soal itu ada berapa data. Nah, kita hitung pelan-pelan ya. Nah, itu ada 9 data ya. Oke, berarti ini juga harus 9 data juga nih. Kalau lebih atau kurang berarti ada yang salah. Nah, betul 9 ya. Oke, kita sudah urutkan dari terendah ke yang terbesar. Kemudian kita cari mediannya dulu. Median itu kan nilai tengah ya, nilai tengah setelah data diurutkan. Bisa diurutkan dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil, boleh juga. Oke, kita coba cari nilai tengahnya. Itu kalau kita ambil seperti itu, kemudian nah, itu nilai tengahnya 4 ya. Oke, nilai tengahnya 4, itu mediannya. Kemudian modus itu nilai yang paling sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Angka yang paling sering muncul, yang paling banyak frekuensinya 2 ya. Oke, 2 ya, jumlahnya 2 paling banyak. Maka kuantiti A adalah median tambah modus. 4 tambah 2 hasilnya adalah 6 ya. Berikutnya kuantiti B adalah rata-rata dari data S itu ya. Rata-rata itu jumlah data per banyaknya data ya. Oke, jumlah data, waduh, kita harus pelan-pelan nih menjumlahkannya ya. Oke, coba ini
10, ya kan? Terus 20, ya. Kemudian ya 25, 30, ya. Kemudian tambah 11 tambah 13 berapa tuh? Oke. Nah, 64 ya. 64 per 9, jumlah banyak datanya 9. Oke, betul itu 64 ya. Coba kita cek lagi. 8 tambah 2 10, ya. 20. Kemudian ya udah 20 ya. Nah, di situ 3 tambah 7, nah 30 ya. 30 kemudian tambah 11 berarti 41 ya. 41, nah itu berarti harusnya 54 ya. Oke, berarti itu salah, harusnya 54. Oke, berarti rata-ratanya atau kuantiti B-nya adalah 6. Nah, sama. Ternyata sama ya. Kuantiti A dan kuantiti B. Jadi kita memilih jawaban C. Oke.